Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian sehat-sehat semuanya. Dalam video kali ini kita akan membahas sejarah tentang berdirinya Kerajaan Majapahit. Sebelum nonton jangan lupa like dan subscribe. Konon awal mula Kerajaan Majapahit berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Singosari akibat pemberontakan Jayakatwang pada tahun 1292 Masehi. Penobatannya sebagai raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 atau pada tanggal 10 November tahun 1293 Masehi. Kerajaan Majapahit berdiri pada akhir abad ke-13. Kerajaan Hindu-Buddha ini mengalami kejayaan pada abad ke-14. Raja pertamanya adalah Raden Wijaya. Raden Wijaya dinobatkan menjadi raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka, atau pada tanggal 10 November tahun 1293 Masehi. Sebagai raja pertama Majapahit, Raden Wijaya bergelar Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardhana. Masa pemerintahan Raden Wijaya berlangsung selama 16 tahun, yakni pada 1293 Masehi hingga 1309 Masehi. Sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit bermula dari permohonan Raden Wijaya kepada Jayakatwang untuk membuka hutan di daerah Tarik. Jayakatwang merupakan raja kerajaan Gelang-Gelang. Ia adalah sosok yang sangat berpengaruh terhadap keruntuhan Kerajaan Singosari. Raja Kertanegara pemimpin Singosari sekaligus mertua Raden Wijaya gugur dalam pertempuran melawan pasukan Gelang-Gelang. Pada akhirnya Gelang-Gelang yang dipimpin oleh Jayakatwang berhasil menduduki Kerajaan Singosari. Hal tersebut membuat Raden Wijaya bersama istrinya dan sejumlah pasukan yang tersisa meninggalkan Singosari untuk menuju Madura. Selama di Madura Raden Wijaya menemui Raden Arya Wiraraja. Saat bertemu Raden Arya Wiraraja, Raden Wijaya disarankan untuk menyerahkan diri kepada Jayakatwang. Raden Wiraraja juga mengusulkan kepada Raden Wijaya untuk membuka hutan Tarik untuk dijadikan pemukiman sementara. Raden Wijaya pun menuruti saran dari Arya Wiraraja. Ketika mengabdi dengan Jayakatwang, Raden Wijaya mengusulkan untuk membuka hutan di daerah Tarik sebagai tempat berburu Raja Jayakatwang. Akhirnya Raja Jayakatwang menerima usulan dari Raden Wijaya tersebut. Lalu dengan pasukan yang tersisa, Raden Wijaya membuka hutan Tarik tersebut untuk menyusun kekuatan. Lalu tempat tersebut diberi nama Majapahit. Nama Majapahit diambil dari buah maja atau wilwa dan saat dimakan rasanya pahit atau tikta. Kala itu hutan tersebut banyak ditumbuhi buah maja, dan para pekerja memakan buah tersebut dan rasanya pahit. Akhirnya diberilah nama tersebut dengan nama Majapahit. Raden Wijaya dan Wiraraja akhirnya dapat membangun kekuatan untuk menyerang Kerajaan Gelang-Gelang. Apalagi kala itu Raden Wijaya mendengar kabar bahwa tentara Tartar dari Mongol akan datang ke Jawa untuk menyerang Raja Kertanegara yang telah dibunuh oleh Jayakatwang. Raden Wijaya dan Raden Arya Wiraraja akhirnya mengajak pasukan Tartar untuk bekerja sama untuk melawan Gelang-Gelang.
Dengan gabungnya pasukan tersebut, akhirnya Raden Wijaya dapat merebut gelang-gelang dari tangan Jayakatwang. Raden Wijaya lantas mengambil alih kekuasaan dan memimpin wilayah Jawa dari Majapahit. Sebelum diangkat menjadi Raja Majapahit, Raden Wijaya terlebih dulu mengusir tentara Tartar dari wilayah Majapahit. Kerajaan Majapahit mengalami kejayaan ketika dipimpin oleh Raden Hayam Wuruk. Cucu Raden Wijaya ini memerintah pada 1350 sampai 1389 Masehi. Saat memimpin ia didampingi oleh Mahapatih Gajah Mada. Masa kejayaan kerajaan Majapahit disebut tak lepas dari peran Patih Gajah Mada. Dia diangkat sebagai Patih Amangkubumi pada 1336 Masehi atau sewaktu Tribhuwana Tunggadewi berkuasa. Saat penobatannya, Patih Gajah Mada bersumpah untuk menyatukan Nusantara di bawah Panji-Panji Majapahit. Sumpah itu dinamakan Amukti Palapa atau Sumpah Palapa. Dalam sumpah itu, Gajah Mada berkeinginan untuk menguasai negara-negara di luar Majapahit. Gajah Mada pun mewujudkan sumpahnya itu dan berhasil menguasai negara-negara di luar Majapahit, bahkan sampai melebihi apa yang dicita-citakan. Kerajaan Majapahit menguasai sebagian wilayah Sumatera, Kalimantan, Semenanjung Malaya dan wilayah-wilayah di timur Jawa. Negara-negara yang dikuasai Majapahit tercatat dalam Kitab Negara Kertagama Pupuh 13 dan Pupuh 14. Ini terbukti nama-nama negara yang tercatat dalam kitab tersebut jauh lebih banyak daripada yang dinyatakan dalam Sumpah Palapa tersebut. Kerajaan Majapahit yang kekuatannya begitu besar, akhirnya mengalami keruntuhan. Keruntuhan Majapahit terjadi setelah Hayam Wuruk berkuasa. Salah satu penyebabnya adalah masalah internal. Keruntuhan kerajaan Majapahit disebabkan adanya Perang Paregreg. Perang Paregreg melibatkan dua kerabat kerajaan yaitu Wirabumi dan Wikramawardhana. Pada akhirnya Wikramawardhana menjadi penguasa singgasana Majapahit selepas Hayam Wuruk. Dia diangkat menjadi raja pada tahun 1389 Masehi. Wikramawardhana merupakan menantu sekaligus keponakan Hayam Wuruk. Pengangkatan Wikramawardhana menjadi Raja Majapahit mendapat tentangan dari Wirabumi putra Hayam Wuruk dari seorang selir. Semasa kepimpinan Wikramawardhana, banyak daerah di wilayah kekuasaan Majapahit melepaskan diri tanpa bisa dicegah. Hal tersebut tambah diperparah dengan terjadinya wabah kelaparan pada tahun 1426 Masehi. Keruntuhan Majapahit juga dipengaruhi oleh menguatnya pengaruh dinasti Ming dan beberapa daerah bekas bawahan Majapahit. Jejak peninggalan kerajaan Majapahit banyak dijumpai di daerah Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya bekas-bekas bangunan kuno di kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan. Ini membuktikan bahwa keberadaan Majapahit di masa lampau memang benar adanya, bukan mitos. Berdasarkan bukti arkeologis, Majapahit memang ada, bahkan bukan sekedar pernah ada. Majapahit merupakan negara besar dan memiliki peradaban yang sangat maju.
Selain itu ditemukan juga situs Kumitir di Dusun Bendo Desa Kumitir Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto. Menurut arkeolog, menyimpulkan bahwa situs Kumitir adalah istana tempat persinggahan Raja Majapahit. Istana atau puri tersebut kerap dipakai oleh raja-raja bawahan ketika ingin bertemu Raja Majapahit. Demikianlah sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit. Semoga dapat menambah wawasan tentang sejarah dan budaya Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan info lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.